Bersama kami Khalid Mada Channel Dakwah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bertemu kembali kita dalam pembahasan fikih sujud sahwi bagian kedua, di mana beberapa waktu yang lalu kita telah mengupas permasalahan ini sampai kepada sebab-sebab sujud sahwi, di mana ada 3 sebab yang menyebabkan seseorang mesti melakukan sujud sahwi. Yang pertama, adanya penambahan pada salat itu sendiri, baik pada bilangan rakaatnya ataupun yang lainnya. Kemudian terjadi pengurangan, juga adanya keraguan dalam salat seseorang tersebut. Saudaraku, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan ini kita ambil sebenarnya berkaitan dengan satu peristiwa yang terjadi di tempat kami, di mana satu masjid ketika terjadi salat asar. Ketika itu salat asar, beberapa jemaah bercerita kepada ana, beliau mengatakan, "Ustaz, tadi salat asar terjadi kekeliruan." Bagaimana ceritanya? Mereka menceritakan bahwa sang imam itu terlupa sujud kedua pada rakaat terakhirnya. Artinya ketika dia sujud terakhir dari rakaat keempat dari salat asarnya, dia hanya 1 kali, kemudian langsung duduk untuk tahiyat. Nah, posisi seperti ini, makmum di belakangnya mengingatkan dengan kalimat subhanallah. Nah, sang imam ketika diingatkan dengan kalimat subhanallah, otomatis langsung berdiri. Ini karena imam tidak mengerti di mana salahnya. Nah, ketika dia berdiri, kondisi ini pun adalah kondisi yang salah. Maka makmum kembali mengucapkan subhanallah. Maka dalam kondisi seperti itu, imam duduk kembali untuk tasyahud akhir. Maka makmum kembali mengatakan subhanallah. Walhasil, dalam kondisi seperti itu, satu orang makmum yang berada beberapa jarak dari makmum yang berada di belakang imam berkata dengan perkataan yang membatalkan salat. Ia mengatakan, lah, kita ulanglah salat baru. Dalam bahasa Indonesianya, sudah, kita selesaikanlah, kita ganti dengan salat baru. Nah, dalam kondisi seperti ini, imam pun mengiyakannya. Imam berkata, kalau gitu ayolah, ulang salat baru. Kemudian terjadilah salat baru, sementara salat ini dibatalkan begitu saja. Nah, berdasarkan ini, kita ingin mencoba mengupaskan permasalahan-permasalahan ini sehingga kita mengetahui apa yang terjadi di dalam salat dan bagaimana solusi kita untuk menyelesaikannya. Baiklah saudara, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, adanya penambahan. Jika seseorang menambah salatnya, baik berupa berdiri, duduk, atau rukuk, atau sujud secara sengaja, maka batallah salatnya. Adapun jika ia lupa dan ia tidak ingat hingga selesai dari salat, maka ia tidak wajib apapun selain sujud sahwi. Dan dalam hal ini salatnya sah. Akan tetapi apabila dia ingat bahwa ia menambah salatnya sedangkan ia masih dalam keadaan salat, maka ia wajib kembali ke posisi semula, meninggalkan tambahan tersebut, dan ia wajib melakukan sujud sahwi sedangkan salatnya dalam hal ini sah. Kita buat contohnya. Contoh kasus, seseorang salat zuhur. Misalnya dia telah melakukan salat zuhur 5 rakaat dan ia tidak ingat akan hal itu, kecuali di saat ia sedang tasyahud. Maka ia harus menyempurnakan tasyahudnya lalu salam, kemudian ia sujud sahwi dan salam. Jadi seseorang, ia teringat telah melakukan salat ini 5 rakaat, tapi dia sudah dalam posisi tasyahud akhir. Maka yang harus dilakukannya, ia menyempurnakan tasyahudnya lalu salam,
kemudian ia sujud sahwi dan salam. Juga ketika ia ingat bahwa ia menambah salatnya dan ia teringat ketika itu dia telah selesai salat, maka ia wajib sujud sahwi dan salam. Kasus pertama, dia masih dalam keadaan tasyahud, maka dia selesaikan tasyahud akhirnya, kemudian dia salam, kemudian dia sujud, dan kemudian dia salam lagi. Dan kasus kedua ini dia teringat telah selesai dari salatnya, artinya dia sudah salam, maka dalam kondisi itu pun dia wajib untuk sujud sahwi dan kemudian salam. Akan tetapi jika ia teringat bahwa ia sedang menambah salatnya, sedang menambah rakaatnya, seumpama dia sedang duduk pada saat itu, artinya dia belum duduk untuk tasyahud akhir, maka dalam posisi ini dia wajib untuk meninggalkan rakaat tersebut, dia langsung untuk melakukan tasyahud akhirnya. Atau contoh lain, misalnya seseorang dia salat asar, kemudian di rakaat keempat dia kembali berdiri. Dia kembali berdiri untuk rakaat kelimanya. Dan dia teringat bahwa dia telah menambah rakaat ini ketika dia dalam kondisi ruku. Maka dalam posisi ini dia wajib untuk duduk tasyahud, meninggalkan tambahan tersebut, kemudian dia menyelesaikan salatnya, kemudian salam, dan kemudian dia sujud sahwi dan salam. Nah, ini jika terjadi penambahan. Adapun dalilnya yang dipakai untuk ini adalah hadis Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat zuhur 5 rakaat. Lalu beliau ditanya, apakah telah terjadi penambahan dalam salat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa itu? Mereka menjawab, engkau salat 5 rakaat. Lalu Nabi sujud 2 kali setelah beliau salam, yaitu setelah beliau keluar dari salatnya. Dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam melipat kedua kakinya lalu menghadap kiblat, lalu sujud 2 kali kemudian salam. Saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk menambah salat adalah melakukan salam sebelum salatnya sempurna. Jika seseorang melakukan salam dengan sengaja sebelum salatnya selesai, maka salatnya batal. Adapun jika ia lupa dan ia tidak ingat kecuali waktu berlangsung cukup lama, maka ia harus mengulangi salatnya lagi dari awal, yakni melakukan salat yang baru. Akan tetapi apabila ia ingat setelah 2 atau 3 menit kemudian, maka ia dapat melanjutkan salatnya, menyempurnakannya, lalu salam. Kemudian ia sujud sahwi dan salam lagi. Dalil hal tersebut adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur atau salat asar bersama para sahabat, lalu beliau salam setelah melakukan 2 rakaat. Kemudian para sahabat keluar dengan cepat dari pintu-pintu masjid seraya berkata, salatnya dikosor. Adapun Nabi, beliau berdiri mendekati kayu di bagian depan masjid, lalu beliau meletakkan tangannya di atas kayu tersebut. Lalu seseorang menghadap Nabi SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau tadi lupa atau salatnya dikosor? Nabi SAW menjawab, lam ansa wa lam tuqasar. Aku tidak lupa dan tidak juga salat tadi dikosor. Lalu laki-laki itu berkata lagi, bahkan engkau telah lupa. Lalu Nabi SAW bersabda, ahaqqu ma yaqul, benarkah apa yang ia katakan? Maka para sahabat menjawab benar. Maka Nabi SAW pun maju, lalu salat lagi, menyempurnakan salatnya yang tertinggal, yakni 2 rakaat lagi, kemudian salam. Setelah itu beliau sujud 2 kali, yakni sujud sahwi, lalu salam lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih Al-Bukhari dalam kitab As-Salah, bab tasbikul ashabi fil masjidi wal ghairi, nomor 482, secara panjang lebar dan secara ringkas pada nomor 714 dan nomor 715. Dan dalam bab as-sahwu nomor 1225. Dan dalam tempat-tempat yang lainnya diriwayatkan pula oleh Muslim dalam kitab Al-Masajid bab as-sahwu bis salat. Saudaraku,
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah penjelasan tentang sebab-sebab sujud sahwi, yaitu sebab terjadinya penambahan yang insya-Allah jika Allah mudahkan maka kita akan melanjutkan pada pembahasan berikutnya di waktu yang lain insya-Allah, yaitu sebab-sebab sujud sahwi yang terjadi disebabkan karena adanya pengurangan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pendengar yang lain, dan semoga kita dapat beramal dengan ilmu, karena agama kita agama yang sangat sempurna, maka seluruh perkara di dalam agama ini telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya serta lisan Nabi-Nya SAW dan perbuatan-perbuatan beliau ketika terjadi perkara-perkara dalam agama ini. Oleh karena itu, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan kita umat Islam, umat yang sempurna agamanya, yang tidak ada keraguan di dalam perkara agama ini, kecuali hanya bagi orang-orang yang tidak mau belajar agama. Adapun orang yang belajar agama, dia mengerti dalam kondisi apapun, maka dia tahu perintah Allah yang mana yang akan ia lakukan. Oleh karena itu, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan kita mohon agar Allah menambah ilmu kita, menambah pemahaman kita. Walhamdulillah. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.